Ini materi kita hari ini, ya. Tadi pembukaannya saja sedikit. Analisa fundamental, ya. Apa sih analisa fundamental itu, gitu ya? Saya minta Novia Fadia. Silakan Novia. Iya, Bu. Analisis fundamental atau analisis perusahaan yaitu menentukan harga saham dengan menggunakan data fundamental, yaitu data yang berasal dari keuangan perusahaan, misalnya laba, dividen yang dibayar, penjualan, pertumbuhan, dan prospek perusahaan dan kondisi faktor perusahaan. Jika terjadi perbaikan prestasi kondisi fundamental perusahaan atau kinerja keuangan dan operasional perusahaan, biasanya diikuti dengan kenaikan harga saham di lantai bursa. Hal ini disebabkan karena investor mempunyai ekspektasi yang lebih besar dalam jangka panjang. Informasi tentang perbaikan atau penurunan prestasi biasanya diketahui setelah laporan keuangan dikeluarkan. Oke, thank you Novia. Ya, jadi analisa fundamental itu apa sih yang kita analisa? Laporan keuangan. Apa isi laporan keuangan? Tadi dijelaskan ada 4 hal, ya. Apa yang ingin kita dapatkan? Nah, untuk bisa mendapatkan analisa, berarti kita tidak bisa hanya melihat 1 tahun laporan keuangan atau 1 tahun berjalan saja. Kita harus membuat perbandingan 4 tahun atau 5 tahun supaya bisa menganalisa lebih detail. Maka tadi di akhir sesi juga dijelaskan bahwa kita bisa mengambil datanya ada di IDX, ya. Mau tahun yang berapa, ya itu kita analisa. Yang kita analisa apa? Di laporan keuangan itu kita bandingkan tahun 2018 seperti apa, 2019, 2020, 2021, ya. Sama seperti tugas yang sudah saya berikan kemarin, tapi saya ambil dalam laporan keuangan perbankan. Kalian bisa pilih. Nah, dari situ kita bisa lihat apakah dividennya naik, atau perusahaan malah tidak bayar dividen sama sekali. Atau dividennya dari tahun ke tahun itu sama, ya. Karena kalau kita lihat dividennya dari tahun ke tahun sama, berarti perusahaannya stabil, tidak bertumbuh, tapi tidak juga menurun. Nah, ada perusahaan-perusahaan yang memang sudah posisinya itu kan kalau kita lihat ada kurva, ya, dari 0 terus bertumbuh, ya. Nah, bertumbuh itu dia mendatar aja kurvanya. Nah, mendatar. Nah, kalau mendatar ini ada 2 kemungkinan. Dia kemungkinan meningkat, naik, atau kemungkinan dia turun, ya. Nah, jadi kalau sudah mendatar aja bertahun-tahun, itu justru ada sesuatu. Nah, kalau kurvanya malah turun naik, orang juga harus mengkaji lagi, lihat data fundamental yang lain. Apakah pada saat itu kondisi ekonomi dunia seperti apa, ya? Kondisi perekonomian cenderung lebih fokus ke sektor apa, itu juga bisa lihat. Ya, kita contoh tahun 2020 dan 2021 ini concern dunia adalah pada sektor kesehatan, alat-alat kesehatan, ya, untuk pengobatan lah, ya, farmasi, ya, perusahaan farmasi, alat kesehatan, terus bahkan beberapa perusahaan-perusahaan besar membentuk unit usaha baru yang untuk alat-alat kesehatan, ya. Banyak perusahaan-perusahaan muncul, perusahaan masker, terus perusahaan untuk tabung oksigen, gitu ya. Terus obat-obat multivitamin yang untuk daya tahan tubuh, gitu. Farmasi berpacu nih pada tahun 2020 dan 2021, gitu. Nah, sehingga mereka hanya perusahaan-perusahaan ini yang masih bisa going, ya, ongoing pada saat pandemi, gitu ya. Nah, terus kita lihat misalnya penjualannya turun, naik, stabil, ya, atau penjualan ini malah tidak ada sama sekali. Ada perusahaan yang memang penjualan tidak ada sama sekali. Contohnya apa? Ya, perusahaan-perusahaan manufaktur itu banyak banget, ya, yang penjualannya itu
bisa nol gitu ya. Misalnya yang nol itu kayak ya bisa dikategorikan mendekati nol lah minimal ya. Itu kayak fashion ya, fashion, travel ya, perusahaan traveling sama maskapai itu tahun ini benar-benar mereka berada di titik nol, mereka bilangnya, padahal bukan berarti nol banget gitu ya, karena tidak ada penjualan ya, tidak ada penjualan sehingga cost yang harus mereka keluarkan cukup besar ya. Saya juga terakhir baca tentang Garuda Indonesia ya, sedih juga gitu ya, karena kita sebenarnya sudah punya maskapai yang cukup bagus ya, yang punya prestasi di mata dunia juga karena pelayanan-pelayanannya gitu ya, tapi harus mengalami hutang yang cukup dalam ya, hampir mencapai 100 triliun. Itu angka yang fantastis, dan itu beban hutangnya adalah ke biaya grounded gitu, biaya di landasan karena kan pesawat tidak terbang tapi mereka parkir. Nah, kalau biaya parkirnya di Perbanas mungkin bisa 5.000, 10.000 ya. Tapi kalau parkir di bandara pesawat sebesar itu mahal ya. Biaya parkirnya, terus biaya maintenance-nya. Karena pesawat itu kalau lebih bagus dia jam terbangnya makin lama. Karena kalau mesin, ya namanya mesin, kalau dia nggak terbang, ada kemungkinan kerusakan, ada kemungkinan terjadi apa, itu banyak banget kemungkinannya gitu ya. Nah, jadi beberapa perusahaan-perusahaan yang di masa pandemi ini benar-benar penjualannya mendekati nol. Kalau penjualannya sudah rendah, berarti pertumbuhannya pun juga nggak ada. Gimana bicara pertumbuhan? Ya, kita bisa bicara bertumbuh itu kalau ada apa ya, relaksasi ekonomi ya, ada relaksasi dari kegiatan ekonomi sehingga mendongkrak penjualan. Nah, itu bisa dikatakan bertumbuh. Nah, terus kita lihat lagi prospek perusahaan ke depan. Gimana prospeknya Garuda Indonesia ke depan gitu ya. Nah, apakah Garuda masih bisa terbang gitu kan? Ada juga sedih sih saya dengar meme-nya gitu ya, apakah Garuda akan berubah jadi bebek gitu ya. Padahal kan itu Garuda kan adalah identitas negara kita gitu ya. Kita mendengar namanya pun sendirinya sudah membangkitkan rasa nasionalisme kita gitu. Nah, kita juga berharap semoga Garuda Indonesia bisa tetap terbang ya, sebagai maskapai yang gagah di langit Indonesia gitu ya. Nah, lalu kita lihat lagi kondisi perusahaan. Kondisi perusahaan tuh direksinya bagaimana? Korupsi enggak? Integritas seorang direksinya bagaimana? Dipercaya enggak? Ya. Jangan sampai direksinya orang-orang yang diragukan kredibilitasnya di masyarakat gitu ya. Terus di dalam itu karyawannya bagaimana gitu. Dan di dalam apakah karyawannya profesional atau tidak ya. Berapa orang yang sarjana, berapa orang yang ini, dan berapa skill kan bisa dibentuk dari pelatihan-pelatihan yang mereka ikuti gitu. Itu dilihat ya, gimana kondisi perusahaannya ya. Misalnya, oh iya perusahaannya besar, tapi tenaga kerjanya tidak ada yang profesional, lulusan SMP semua gitu ya. Nah, itu jadi informasi lah, apakah sahamnya layak untuk kita keep ya. Terus jika terjadi perbaikan prestasi, ya, di mana ngelihatnya? Ya dari kinerja laporan keuangan itu gitu. Biasanya kalau ada pertumbuhan yang signifikan, ya itu akan direspon dengan kenaikan harga sahamnya di bursa. Gitu. Ya, jadi informasi-informasi ini itu dibutuhkan oleh para investor, ya,
oh ini ada potensial upside dari saham ini sampai, itu sudah ada analisa-analisa, ada yang menganalisa nanti potensial upside naik dari 200 jadi 230 misalnya. Ada potensial upside dari 200 jadi 260 misalnya kan. Nah, ini yang dibaca oleh para investor. Berapa sih potensial upside dari data-data fundamental yang didapat ya untuk menaikkan terhadap harga saham. Nah, ya, jadi sehingga para investor tuh punya ekspektasi yang lebih besar dan jangka panjang. Ya. Misalnya ini, Antam misalnya kan, Antam itu perusahaan BUMN. Antam kan sekarang digabung dengan Inalum, ya kan? Inalum juga bergabung memiliki 51% yang Freeport, ya. Berarti kan ada potensial upside. Ditambah lagi ada rumor bahwa Tesla akan pakai nikel sebagai baterai, kan mobilnya dia pakai mobil listrik ya, jadi menggunakan, kita sebutnya baterai listriknya itu menggunakan nikel yang bagus di dunia itu Indonesia. Nah, kemungkinan mereka akan beli ke Indonesia. Nah, informasi ini orang akan melihat, buat ekspektasi, wah berarti lihat harga tertingginya kemarin di berapa, historikalnya dipantau, terus nah itu nanti kalau kita bicara historikal itu masuknya ke teknikal. Tapi kalau untuk fundamental ya, nah itu yang dilihat adalah info-info benar-benar dari laporan keuangan yang 4 tadi, ditambah dengan kita lihat dividennya, terus bertumbuhnya prospek perusahaan dan kondisi faktor perusahaan gitu ya. Nah, itu yang harus kita baca, itu tujuannya melihat hal itu ya. Oke. Saya minta Amelia Cindra coba bantu saya. Amelia. Iya, Ibu. Oke, silakan. Firm Foundation Theory lebih terkenal dengan nama Fundamental Analysis. Analisis ini mengatakan bahwa setiap saham memiliki nilai faktor-faktor yang merupakan nilai yang mengandung faktor kekayaan perusahaan pada saat sekarang dan faktor potensi perusahaan untuk menghimpun laba di masa yang akan datang. Penentuan nilai faktor-faktor yang harus mempertimbangkan unsur-unsur keuangan seperti earning, laba, dividen, struktur permodalan, dan risiko. Argumentasi dasar fundamental analisis adalah nilai saham mewakili nilai perusahaan. Dalam hal ini tidak hanya nilai faktor-faktor, tetapi termasuk harapan akan kemampuan perusahaan dalam meningkatkan nilai di kemudian hari. Ya, thank you, Amelia. Ya. Jadi ada the Firm Foundation Theory ya, yang dikenal dengan nama Fundamental Analysis ya. Di mana analisis ini menyatakan bahwa saham memiliki nilai faktor-faktor yang merupakan nilai mengandung faktor kekayaan perusahaan pada saat sekarang ya, dan faktor potensi perusahaan untuk menghimpun laba di masa yang akan datang. Nah, kalau saat ini aja dia nggak bisa mendapatkan keuntungan, ya, lalu laba ke depannya bagaimana? Nah, itu yang harus kita prediksi. Kalau ternyata laba perusahaan meningkat setiap tahunnya, lalu pembayar dividen pun angkanya makin besar, ya. Nah, ini jadi membantu para investor untuk mengkolek ini saham. Nah, penentuan nilai faktor-faktor memperhitungkan unsur tadi lagi ya, earning, laba, dividen, struktur permodalan, risiko. Nah, dividen itu sering sekali karena memang banyak perusahaan yang nggak bayar dividen, banyak perusahaan yang nggak bayar dividen. Banyak perusahaan yang rutin bayar dividen, banyak. Ya. Ada juga yang beberapa perusahaan yang tidak melaporkan pada tahun-tahun dahulu itu masih bisa ya, tidak
merilis laporan keuangannya gitu. Tapi biasanya siap-siap itu udah ada something gitu, maksudnya apakah akan delisting, apakah memang sedang kesulitan cash flow ya, mereka tidak mau tampilkan, jadi banyak reason pada saat-saat tahun sebelumnya. Tapi sekarang udah nggak bisa, harus ditampilkan. Malahan mending mereka nggak bayar dividen misalnya, lebih baik daripada tidak menampilkan laporan keuangan. Ya. Jadi argumentasi dasar fundamental analisis adalah nilai saham mewakili nilai perusahaan. Ya. Jadi kalau laporan keuangannya benar, ya betul, nah itu nilai saham berarti mewakili nilai perusahaan. Kalau ini sudah betul-betul terlihat, berarti laporan keuangannya sudah terserap baik oleh para investor. Sehingga para investor bisa mengambil keputusan terhadap saham tersebut. Ya, kalau dia mau collect, berarti dia harus punya harapan atau ekspektasi bahwa perusahaan akan meningkat di kemudian hari. Gitu ya. Kan ada peningkatan dari semua sisi, gitu. Peningkatan nilai, peningkatan earning, peningkatan dividen, peningkatan struktur modal, peningkatan, ya tentu ada risiko juga yang harus dihitung, gitu ya. Oke. Nah, ini ada faktor-faktor fundamental. Ya. Nanti kalian akan lihat ada nilai buku, ada nilai pasar, dan ada nilai intrinsik. Nah, kalau nilai buku, ya, nilai aset yang ada dalam neraca perusahaan setelah dikurangi semua kewajiban-kewajiban yang dimiliki, ya. Nilai buku atau kita bilang price to book value misalnya, ya, nilai buku. Nilai pasar, price to itu adalah nilai market price, ya. Terus kalau nilai intrinsik, nah. Jadi nilai buku itu yang dilakukan appraisal independent. Berapa sih aset yang ada dalam perusahaan? Ya, saya ambil contoh perusahaan-perusahaan properti misalnya ya. Banyak perusahaan properti yang sudah membuat melaporkan gitu ya aset tanah-tanah atau land deed yang mereka punya itu sebagai aset, kadang ada yang belum dibayar, ya, tapi sudah diakui sebagai aset. Nah, ini kejelian lagi dari auditor, ya, harus mengecek data-data laporan keuangannya, ya, harus mengecek keaslian dokumen-dokumen yang dimiliki, gitu. Ya, jangan sampai sudah didaftarkan sebagai aset, ternyata itu masih proses kredit atau belum dibayar gitu ya. Tapi kalau ada proses kredit itu biasanya akan bunyi ya, piutang yang belum dibayar. Nanti akan muncul juga gitu ya. Bahkan ada cuma asetnya dipatok aja. Ya. Macam-macam. Yang saya tahu itu ada saham ya kayak kawasan industri Jababeka ya. Kodenya itu KIJA ya, kawasan industri Jababeka. Di mana KIJA ini secara appraisal, ya, nilai bukunya itu seharusnya harga sahamnya ini adalah di 1.900. Ya. Tapi saat ini harga saham KIJA itu di 170. Sebelum pandemi berada di 320. Ya. Nah, kita lihat, kita lakukan analisa fundamentalnya dulu sebelum kita masuk ke teknikalnya. Di fundamental kita lihat bahwa appraisalnya KIJA itu 1.900. Ya. Sekarang nilai pasarnya, market price-nya itu 170. Berarti harga ini adalah terdiskon hampir 90%. Nah, kalau ya perempuan ya, ibu-ibu yang suka shopping ya, dengar diskon 90%, biasanya apa yang dilakukan?
borong, ya kan? Bukan sekedar belanja lagi, tapi memborongnya. Nah, kalau dia ngelihat bahwa ada saham yang seperti ini, di mana nilai bukunya lebih tinggi daripada nilai pasar. Nah, tinggal hitung berapa kali lipat kemungkinan dia naik. Jadi sewajarnya saham itu harganya di 1.900. Tapi sekarang di 170. Nah, kalau udah saham kayak begini, apa yang kita lakukan? Kita borong, ya. Sama seperti ibu-ibu yang kalau lagi belanja. Nah, nilai pasar. Nah, tadi nilai pasarnya di 170. Nah, dan nilai intrinsik, nilai wajar atau teoritis yang seharusnya dimiliki oleh sebuah saham dimulai dari perhitungan valuasi saham. Nah, nilai intrinsiknya, ya, setelah diperhitungkan dengan valuation-nya, saham Kija itu seharusnya minimal itu di harga 600. Ya. Dengan kondisi saat ini. Tapi kenapa sahamnya tidak bergerak naik? Nah, setelah kita lihat ternyata saham Kija ini, kita baca laporan keuangannya, dia tidak punya owner, tak bertuan. Artinya gini, kalau kayak saham Sinarmas Land, Sinarmas berarti punya grup Sinarmas. Sekian persen pasti owner-owner Sinarmas yang punya. Nah, tapi kalau Kija itu hanya foundernya aja yang ada. Foundernya itu pun cuma tinggal 5%. Ya. Jadi kalau sebuah saham ada pemilik, investornya yang memiliki sahamnya di atas 5%, itu wajib dicantumkan dalam laporan keuangan. Nah, sekarang foundernya Kija miliki saham cuma 5%. Gitu. Terus yang kedua, RUPS karena tidak ada saham pengendalinya. Saham pengendali itu artinya tidak ada yang menguasai saham secara yang cukup besar gitu ya, kita bilang pengendali sampai di 38% itu nggak ada. Jadi 5%, 6,8, 11% gitu ya, 20% paling besar itu nggak bisa. Kan kalau kita menunjuk seorang direksi kan harus quorum, minimal keputusan itu adalah 51%. Gitu. Nah, kalau kita yang punya 20% hadir, yang punya 5% nggak hadir gitu. Gimana mau quorum gitu? Akhirnya pemilihan direksinya jadinya ngawur gitu. Ngawur itu dalam arti kemungkinan laporan keuangannya tidak atau melakukan manajemen laba itu sangat besar karena tidak punya pengendali atau saham mayoritas, kita bilang. Tidak punya saham Kija ini, tidak punya saham pemilik mayoritas, nggak ada. Ya, kalau kita lihat Antam mayoritas pemerintah Indonesia 51%, berarti yang beredar di masyarakat hanya 49%. Gitu. Nah, kalau Kija nggak punya, pemegang saham mayoritasnya nggak ada. Sehingga pemilihan direksi, yaitu pengajuannya cuma bisa 1-2 orang, diajukan, ini jadi udah korum ditunjuk gitu. Nah, kompetensinya, integritasnya jadinya mempengaruhi ke intrinsik. Gitu. Nah, untuk mengangkat intrinsik ini, perusahaan ini harus punya pengendali. Harus punya pemilik saham yang mayoritas. Gitu. Nah, sisi-sisi ini yang kejelian para investor lagi. Kalau dia punya uang besar, maka dia akan memilih saham-saham ini. Gitu. Nah, gitu. Jadi ya semua faktor dalam fundamental tuh harus kita lihat, ya, harus kejelian, ketelitian gitu ya, kepiawaian.